Bagi saya ya, Ya. kalau belum pasti saya nggak berani. Berarti lebih bagus fix dulu memang benar-benar baru bisa dipublikasikan. Kalau boleh bocoran, ada beberapa unit yang masih disembunyikan ini. Bukan bisa jadi surprise nih. Setahu aku yang bekas Pandawa itu udah tahu kita nomor. Ya, udah tahu. Ini yang belum tahu kita nomornya, kira-kira menurut. Kita punya perasaan itu pasti senang. Tapi pas kita bawa masih biasalah gerogi-gerogi, soalnya mobilnya baru dicat, baru diapakan, takut kegesek sedikit. Kalau perasaan itu pasti ada. Kalau perasaan dapat mobil baru itu pasti bahagialah, gembira kan. Dan di ujung sayup-sayup kelihatannya Bang Sangkot sudah kelihatan ini. Cepat udah nyampe, 7:30 nih kita nyampe. Udah beberapa hari ini di sini. Insya Allah hari ini bakal berangkat. Tahu dia di video ini nanti itu. Iya Mas, kabari Mas. Alhamdulillah baik dan sehat. Cepat kali ke sini. Sahabat-sahabat, nah ini kita bareng dengan Bang Sangkot. Mungkin kalau sahabat-sahabat di sini ada yang perbedaan sedikit di ALS 253. Kalau sahabat familiar dengan yang ini, pasti ada sesuatu yang berbeda. Nah, untuk posisi di mana yang baru, nah ini bacaan eksekutif di atas sudah beda dia dari yang sebelumnya. Kita ngobrol sedikit sama Bang Sangkot. Ini kenapa dirubah tulisan eksekutifnya, Pak? Oh, biar agak jelas. Selama ini nggak jelas. Jadi fungsinya apa supaya jelas? Orang memang tahu dari tampilannya, orang udah tahu bahwa ini kelas eksekutif. Dan banyak sekarang apa ini dibikin kecil non eksekutif. Jadi banyak dia yang ekonomi dibikin non eksekutif. Misalnya ini biar kelihatan jelas dia. Biar ada pembeda dari yang lain. Jadi udah berapa hari di sini, Bang? Ini nampaknya cukup lama juga di sini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mau 4 hari inilah. Hari ini baru berangkat. Ya. Ya, mudah-mudahan hari ini banyaklah sewanya ya kan. Karena udah nunggu 4 hari, 5 hari lah jadinya ya kan. Jadi kalau untuk armada kita ini bocor-bocoran, ada yang mau ganti unit atau gimana? Oh masih lama, masih setahun lagi. Oh masih lama. Iyalah, tapi kan masih dilihat pun luar dalamnya pun masih enak. Kalau menurut Bang Sangkot lah, ini kan menjelang tahun baru di akhir-akhir ujung 2022. Untuk sewa macam mana kira-kira? Kalau apa ini masih sepi, paling pertengahan bulan mulai ramai. Kendala yang paling besar menghadapi tahun barunya apa biasanya? Yang biasa dijalanin lah. Kemari kok dia. Nah, sebelum dia kemari. Kendalanya ya sewa itulah sepi, jadi kita di jalan itu uang jalannya kadang kurang. Berarti apakah setiap tahun seperti itu? Ya memang kalau setiap tahun kayak gitu, setiap mau tahun baru atau lebaran
kayak gitu. Ramenya itu pertengahan bulan mana mau tahun barunya. oh kalau udah mau tahun barunya. Oke, lanjutlah dulu, kita off kamera. Nah, ini Bang Songkot, ini kan gelar dari 253 ini kan primadona Studi City. Kalau secara sepintas kan primadona memang itu yang diidolakan. Studi City berarti kan kota pelajar. Kalau secara utuhnya, kenapa nama ini tersemat di 253 ini apa gitu? Kan udah dibilang abang tadi. Ya kan otomatis primadona. Kenapa harus ada nama itu? Kan sebenarnya banyak kata-kata yang lain. Kenapa harus itu yang dipilih? Ya. Gimana lah apanya ya? Kalau main Jogja ini, soalnya main Jogja yang paling apa? Setahu aku cuma 253. Ya. Yang paling bagus pun sewanya. Ya makanya itu. Apakah karena sematan primadona itu dengan gabungan primadona dengan Studi City ini? Itu kan gabungan dua bahasa yang arti yang berbeda gitu. Iya. Kenapa itu yang dipilih? Artinya yang di paling ya diidolakan. Terus Studi City-nya kota pelajar. berarti menunjukkan primadona dari kota pelajar. Iya. Kenapa di Jogja itu dibilang kota pelajar? Secara gambaran umum aja lah. Kalau aku kan Jogja itu paling banyak dia universitas. Maka dibilang kota pelajar. Di samping di sana juga biaya lebih murah daripada tempat yang lain. Jadi kebanyakan lebih banyak yang naik mahasiswa atau penumpang biasa. Kalau di jadwal hari kalau hari libur ya otomatis pelajar lah. Yang paling banyak. Pelajar biasa baru penumpang biasa. Iya. Kalau pelajar ini kan sebagian dia lantaran jauh. Kalau cuma 1 tahun biasanya dia kadang nggak pulang. Oh, setahun dia nggak pulang itu biasanya? Pulang. Kadang 2 tahun pun kadang nggak pulang. Di sana aja gitu? Ya, di sana. Karena jarak juga kalau jauh. Cuma libur-libur 1 minggu nggak ada yang pulang itu. Biasanya libur panjang lebaran baru. Kalau 1 minggu di jalanannya udah habis ya? Nah itu. Rugi di ongkos. Kalau kesan yang paling unik di ALS 253 ini dengan mahasiswi atau mahasiswa itu apa kira-kira? Kan ada sesuatunya itu kan. Ini kita bukan mengapa-ngapakan yang lain ya. Kan ada memori-memori tersendiri. Ya? Pokoknya yang setahu aku kebanyakan setiap naik mobil kita pasti dia minta nomor HP untuk ikut kembali. Cuman pertanyaannya muncul dari situ. Ini kan kalau memang belum berumah tangga kan mungkin masih aman-aman aja. Ketika ada pernah nggak kira-kira namanya kita berumah tangga kan otomatis ada rasa siapa tuh bang? Kan penumpang ini kan nggak semua sama. Kadang kan ada yang rasa penasaran dia, kadang yang di jam-jam yang nggak tertentu pun kadang. Kalau itu macam mana kira-kira? Bisa dijawab aja, kalau nggak usah. Kalau kita di mobil ini cuma biasa-biasa aja, nggak macam-macam. Apalagi sekarang kita udah berkeluarga. Berarti kalau masih bujangan pernah dikatin penumpang pernah. Itu kan kalau udah berkeluarga enggak kan. Ya, tetap dijaga ya kan. Kita harus setia. Bukan kalau setiap tikungan itu ada itu kan ada tersemat. Ya kan? Kan ada kata kalau supir itu biasanya setia itu setiap tikungan ada. Kalau supir katanya setiap tikungan ada. Kalau suka mampir. Berarti itu bagi yang suka mampir. Kalau nggak suka mampir nggak juga ya. Jadi nggak semua
supir itu kayak gitu. Jadi istilah sekarang yang baru apa kalau setahu abang? Kurang tahu. Berarti walaupun tak semua pula supir tuh yang dianggap setiap tikungan itu ada ya kan? Ya. Jadi pesan lah untuk para supir yang setiap tikungan ada. Kalau bisa jangan. Ingatlah anak istri, berusahalah buat masa depan. Kalau kita di kayak di sini, kalau udah tua nggak bakal dipakai orang. Selagi kita masih dipakai orang, tabirlah berhemat pakai. Kadang kan gini, kita dapat sewa ini kan karena berteman. Ya. Kadang kan gara-gara berteman pun kadang kan antisipasinya kalau menurut Bang Sangko sendirilah, kita dapat sewa dari berteman. Ya. Kita juga berteman, dan terlalu apalah, takut nanti ada Sesuatu. Kan banyak itu. Ya betul. Belumlah dia apa ini. Dilintas ya. Ya. Jadi pernah nggak ngisi selain Jogja kalau Bang Sangkot? JLS ya? Pernah Di trip Tangerang. berapa lama di situ? Kalau dulu pertama saya masuk ke LS, trip Tangerang. Di nomor 253 juga? Bukan, Jadi 153. tetap di ujung 3 juga. Berapa lama di situ tuh? Ada 3 tahun. Setelah 3 tahun baru main ke Jogja. Itu udah jadi cincu langsung atau Supir. supir 2? Ke Jogja baru jadi cincu langsung. Ya. Kalau menurut Bang Sangkot, ini boleh dijawab, boleh tidak. Ini kan bakal banyak nih armada-armada ALS yang bakal nyampe nih menjelang tahun baru atau nanti di tahun baru. Yang Bang Sangkot bisa gambarkan tentang armada-armada yang sebagian kan memang sudah ada yang datang. Apa kira-kira? Ya, kalau tanggapan kita maunya seterusnya lah kayak gitu. Nah. Armada-armada yang baru terus Datang berdatangan. Ya. Ini kan kalau secara apa kan bukan 1-2 lagi nanti bakal banyak ini yang bakal datang. Pokoknya tiap tahun ini mungkin armada LS biarpun yang second Ya. atau yang mentah bakal berdatangan. Jadi harapannya Soalnya LS ini udah masa pembaruan atau ada yang kena tahun lah gitu. ada yang sudah terekspos kamera, ada yang masih sembunyi mungkin ya, Ya. masih diam aja, tapi belum terekspos, masih rahasia, ada yang dirahasiakan, ada yang mungkin sudah dikeluarkan infonya. Kalau yang masih dirahasiakan, kira-kira kenapa itu tidak dipublikasikan kalau menurut Bang Sangkot? Ya mungkin kadang sebagian kan belum dicat, kita belum tahu mau jadi LS atau enggak kan, belum tahu kita. Nah, nanti salah ngomong maklumlah. Ya, ngertilah Ya. kalau orang kan. Jadi lebih bagus kalau menurut Bang Sangkot sebelum jadi udah dikabarin atau setelah jadi dikabarin? Kalau saya lebih bagusnya kalau udah pasti. Baru dikabarin. Udah pasti memang betul-betul udah utuh lah dia berbentuk. Dia kan kayak 20 Ah. kemarin kan. Ah, Dari dulu kan udah ini. ya. Yang pasti udah nyampe Tangerang mobilnya belum dicat, udah pasti kita ngomong sama sopirnya, baru kita baru berani kita. Kalau bagi saya ya, Ya. kalau belum pasti saya nggak berani. Berarti lebih bagus fix dulu memang benar-benar baru bisa dipublikasikan. Kalau boleh bocoran, ada beberapa unit yang masih disembunyikan ini. Bukan bisa jadi surprise nih. Setahu aku yang bekas Pandawa itu udah tahu kita nomor. Ya, udah tahu. Ini yang belum tahu kita nomornya, kira-kira menurut. Kita punya
Itu jangan tanya aku ya. Iya. Aku belum tentu tahu aku. Nah, misalnya kan masih banyak di sana Ya bisa jadi. yang bekas Dan- COVID juga kan masih Dan dia juga mungkin prinsip dia mungkin kalau sebelum final semuanya dia nggak mau mempublikasikan. Dia takut salah. salah. Sama kayak yang dulu, seingat saya ada mesin depan dulu ya. Akhirnya kan nggak ada kan? Akhirnya nggak jadi kan. Jadi nggak enak kan. Ya lebih bagus memang seperti itu. Satu prinsip juga berarti mau Bang Sangkot ya. Jadi kalau umpama gini, lebih bagus di dalam hujan nampak, agak gerimis. Ini ada mau tanya satu lagi nih yang lebih apa? Kita ke dalam karena di luar kita ini sudah di dalam. Nih Bang Sangkot, pertanyaanku seperti ini. Kalau Bang Sangkot kan udah terbiasa dengan armada yang baru. Bukan udah terbiasa maksudnya. Sudah tahu dan sudah mengalami dari bus yang lama berpindah ke bus yang baru. Ini yang saya tanyakan seperti ini. Gimana perasaan kru, taruhlah Cincu, ketika armadanya diganti, mendapat unit dia yang baru, dapat kabar, ambillah bus kita di sana. Perasaan ketika dapat kabar itu dan ketika pertama kali menginjakkan pedal 3 itu yang di dalam bus itu gimana perasaannya kira-kira? Perasaan itu pasti senang. Tapi pas kita bawa masih biasalah grogi-grogi, soalnya mobilnya baru dicat, baru diapakan, takut kegesek sedikit. Kalau perasaan itu pasti ada. Kalau perasaan dapat mobil baru itu pasti bahagialah, gembira kan. Tapi kalau kita pas lagi pertama bawanya pasti ada rasa-rasa takut gitu. Sama kayak kemarin Armada 99 itu kan sebenarnya di Batu Jomba ketemu berpapasan dengan ALS Bukit Tinggi. Bukit Tinggi duluan nyampe, mereka sampai di sana. Bukit Tinggi nyampe di sini jam-jam 8, sedangkan Armada nomor 99 itu nyampe sekitar jam 11. Kalau hal seperti itu dia kan armada baru. Iya, kenapa lambat dia nyampenya? Nah, itulah dia di jalan itu harus hati-hati betul. Nggak kayak biasanya kayak mobil udah lama kan. Iya. Kalau mobil udah lama kita gas terus pun Kita udah nyatu gitu. udah nyatu. Kalau mobil yang baru kan kayak gitu, harus hati-hati. Ini nanti kegores, takut kita marah bosnya. Otomatis kan bosnya marah itu. Ya bos Pasti, masih iya. baru. Masih baru udah kegores kan. Nah, itu. Kalau yang kena dulu kan sejarah dulu ada juga trip Ujung Gading yang baru, kalau saya tidak salah nomor 177 atau 117. Baru di jalan udah sampai Medan kena lempar kacanya di samping tuh ya kan, yang di belakang. Iya. Umpama posisi Bang Sangkot lah di posisi dia. Itu bagaimana itu? Itu kan bukan kesalahan dia. Memang bukan kesalahan dia, cuma kita kan sama bos itu juga pasti perasaan itu nggak enak. Bus belum nyampe, Iya. udah terluka kan gitu. Jadi memang betul-betul bukan dia sementang bus baru main hajar aja gitu jadinya ya. Bukan. Setiap bus baru itu pasti pegawainya hati-hati betul. Paling tidak 3 bulan Baru normal. baru normal. Berarti lama juga apanya ya? Iya, soalnya kalau takut itu aja lah, takut kita kegores sedikit ke apa sedikit kan. Kalau bos-bos itu kan kita nggak tahu di jalan ini kayak mana. Iya. Nah, itu. Karena kan yang dijalanin berapa ribu kilometer pun kadang. Udah selama 3 bulan aja masih belum normal rasa kita untuk dapatnya itu ya. Berarti cukup lama juga lah itu ya. Iya. Tapi kalau udah lebih 3 bulan kan udah bos-bos itu juga ada biasa. Namanya juga di jalan. Tapi kan dia juga sebenarnya kan maklum juga di jalan kita kan bukan semua faktor daripada krunya itu yang. Iya, memang betul juga. Tapi kan namanya juga amanat, harus kita jaga dulu.
Berarti antara sedap antara tidak sedap juga dapat armada baru nih ya. bukan seperti euforia, wah dapat bus baru, bukan seperti itu aja ya. Awak sangka kan wah dapat bus baru, senang gitu. Rupanya rasa khawatirnya itu tidak hilang selama 3 bulan ya. Tapi kalau perasaan itu senang banget itu dapat mobil baru. Semua cincu senang itu. Cuma banyak juga apanya itu. Yang namanya mobil baru kan setorannya harus bagus. Ya. Yang namanya juga masih baru. Itu memang diwajibkan atau memang perasaan kita aja kayak gitu? Memang kayak mana lah, bosnya juga kan namanya juga mobil baru. Otomatis bos itu juga harus kayak mana lah, namanya juga mobilmu masih kredit. Kayak mana kalau setoran kita dikit kan? Kalau yang lama kan udah lunas kan? Lunas. Berarti memang bukan sesederhana mengambil armada baru, dapat armada baru, langsung jalan normal. Bukan sesederhana itu aja berarti yang tentang armada baru ini berarti ya. Banyak yang harus dipikirkan. Makanya banyak cincu-cincu ini juga kadang sebagian nggak mau mobil baru. Soalnya setoran itu harus bagus terus. Memang namanya juga kita berusaha, cuma yang kuas yang memberikan rezeki kan. Kayak mana lah harus, kalau mobil baru itu kan hampir kayak gitu tuntutan normal lah istilahnya seperti itu, karena dia juga mengeluarkan armada baru itu kan keluar biaya dia duluan. Berapa yang dikeluarkan dia untuk mengeluarkan armada itu, otomatis minimalnya cepatlah baliknya ya kan. Jadi kalau untuk penumpang dengan armada baru, dengan misalnya gini ya, nomor 253 inilah Pama datang armada baru kan, karena udah pernah ngalamin ketika datang armada baru dengan armada yang lama, animo penumpang itu ada terasa berbeda apa enggak? Sama aja kalau bagi saya. Sama aja ya? Tergantung kita sama penumpang itu, pelayanan kita, kayak mana kita merayu penumpang itu biar terus sama kita. Berarti fasilitas yang kita berikan kalau berkesan bagi mereka, mereka akan terus naik punya kita. Kalau saingan di ALS ini bagi saya ya, cuma saya bikin daya tarik penumpang itu biar tetap sama kita, cuma ngasih aqua mineral, air minum. Iya, setiap berangkat, setiap naik penumpang. Tapi nggak jarang divideokan. Memang saya nggak mau videokan. Kenapa nggak divideokan? Itu rahasia pribadi gitu ya. Namanya juga kan cincu-cincu ini nggak sama. Nanti dikirain dari perusahaan. Padahal dari pribadi. Kita dari pribadi. Berarti pelayanan itu yang berarti pelayanan yang diberikan kru itu nilai plus juga untuk penarik penumpang. Daya tarik penumpang. Kalau saingan yang paling berat rasa Bang Sangkot di jalan itu armada apa? Kalau di jalan ini, kalau merek lain saingannya kita nggak ada. Kita sendiri yang bersaing di jalan ini. Oh, bisa kayak gitu. Sesama LS. Iya. Jadi persaingan ini kan terkadang gimana ya? Bersaing di jalan, ketawa di loket kan gitu. Ya, gitu. Namanya juga Medan Jawa lah ya. Iya. Medan Jawa itu kan kalau dari Medan ini yang ada cuma Medan Jaya, Pemto, Star. Iya. Cuma itu yang ke Jakarta atau Jawa. Dan itu pun armadanya yang jalan sedikit. Itu pun armada Medan Jaya cuma satu. Iya. Itu juga satu. Kalau armada LS cukup banyak. Nah, itu kalau armada LS tahulah berapa sehari. Berarti tiap jam ada jalan. Ada aja lewat. Tiap jam ada lewat. Berhenti awasikin itu udah lewat, berapa lewat? Nah itu. Jadi saingan kita di jalan itu cuma LS. Nggak ada yang lain. Berarti
kalau saingan sesama payung, otomatis peningkatan pelayanan lagi diapain itu, kan? Makanya kita tergantung pelayanan kru bus melayani penumpang. Berarti strateginya yang dilakukan untuk persaingan itu pelayanan kita kepada penumpang. Kalau penumpang biasanya itu milih apa enggak? Kalau zaman sekarang ini kan banyak penumpang yang udah tahu kapan jadwal keberangkatan. Iya. Makanya dia kadang aku hari inilah udah dia tahu milih armada yang mau dinaiki dia. Berarti memang intinya memang pelayanan yang diutamakan, otomatis jadwal kita bakal ditunggu kan gitu. Jadi kesan apa istilahnya, apalah saran Bang Sangkot untuk para penumpang? Ini untuk para penumpang dari Cincu. Menjebak ini pertanyaannya. Kayak mana juga ini jawabnya ya? Aduh, nggak bisa jawab. Oke lah, oke. Mungkin di trip ini tidak bisa jawab. Saran untuk kru-kru bus bisa juga. Apa kita itu? harus meningkatkan pelayanan di bus LS ini. Biar PT LS ini tambah maju. Itu aja kalau saran untuk kru-kru bus. Tingkatkan pelayanan biar lebih maju. Kalau untuk penumpang belum ada ya? Belum ada kalau untuk penumpang. Saya kira gini, tetaplah tunggu 253 karena dia primadona. Nggak boleh. Nggak mau yang kayak gitu. Biarpun nggak jadwal saya, kalau memang ada penumpang yang nelpon saya, pasti saya kasih sama kawan. Yang di jadwal yang keberangkatan itu. Yang pastinya kalau penumpang itu nelpon saya, pasti saya cari mobil yang bagus. Karena kan intinya biar jangan kecewa penumpang. Ya, karena kan kecewa dia nggak mau lagi dia nanti naik ALS kan gitu. Sebagian kru-kru ini, tapi maaf ya sama kru-kru lain, sebagian dia ngasih sama mobil yang jelek biar sama dia kembali. Kalau saya enggak. Saya usahakan mobil yang bagus biar tetap dia naik LS. Iya, tetap jadi pelanggan setia dia. Iya. Kalau bagi saya kan LS ini dari sinilah kita makan. Iya. Nah, makanya kita usahakan PT LS ini jangan sempat mati. Kalau udah mati dia, kita otomatis mati. Iya. Berapa orang di sini yang bakal mati mata pencahariannya ya. Oke lah Bang Sangkot. Terima kasih infonya. Mudah-mudahan kedepannya ALS bisa bertambah maju. Walaupun tidak semua Bang Sangkot bilang armada-armada yang masih disembunyikan sebagai kejutan-kejutan ALS kedepannya, kita tunggu aja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita lihat wujud daripada kejutan-kejutan ALS ini. Oke, terima kasih Bang Sangkot. Izin saya upload. Selamat jalan. Mungkin keberangkatannya saya tidak ikut karena ada kegiatan pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan. Oke sahabat-sahabat, ini dulu videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.